Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama kami dari kelompok 7 dan di sini kami akan memaparkan hasil evaluasi kami menggunakan heuristic evaluation. Nah, sebelum itu, tim kami ada Nabil Mahbub, Rasyad Zirani, Tiara Ramadhani, Muhammad Faiz, dan saya sendiri Syifa Amar Anwar. Nah, sebelum itu mari kita mengenal aplikasi Signal. Nah, aplikasi Signal itu merupakan aplikasi digital dari Samsung di mana dia menyediakan berbagai fitur. Ada fitur pembayaran pajak tahunan, pengesahan STNK, pengurusan BPKB, dan masih banyak hal lainnya. Untuk itu mari kita kenal daftar usernya dulu. Daftar usernya ada masyarakat, petugas loket, pegawai administrasi, polisi, cleaning service, satpam, petugas pusat informasi. Nah, dari hasil evaluasi kami, dari tampilan awal terdapat kesalahan yang melanggar yaitu use reward and user knowledge. Yang di mana di sini tidak ada tombol untuk halaman selanjutnya gitu. Nah, maka dari itu solusi yang kami tawarkan adalah menambahkan menambahkan panah gitu agar orang tahu slide ini untuk digeser ke samping. Jadi diganti gitu titik-titiknya. Nah, lalu juga ada tombol panah kembali yang dimana itu melanggar design for error. Nah, di sini tidak ada, maka dari itu kami meletakkan tombol kembali gitu dengan panah kiri. Nah, lalu ada satu hal yang melanggar itu pada simplitas structure yang dimana proses ini terlalu panjang, maka dari itu daripada dilanjutkan ke beranda, kami langsung buat daftar gitu, daftar dan masukkan akun gitu, nggak langsung lanjut ke beranda. Nah, lalu pada tampilan beranda sendiri, yang melanggar itu ada simplify task structure, yang dimana kotak kosong pada kendaraan diletakkan pada tengah-tengah itu kelihatannya tidak terlalu bagus gitu. Maka dari itu, kotak kendaraan tambah kendaraan itu kami letakkan di atas gitu. Lalu setelah mendaftar, baru muncul platnya di atas gitu. Jadi ditukar layanan digitalnya di bawah, data kendaraan itu di atas. Nah, lalu juga melanggar pada use reward and use knowledge, di mana kata pendaftaran pengesahan STNK itu tidak bisa dipahami. Maka dari itu, penulisannya kami ubah dari pendaftaran pengesahan STNK, kami ubah menjadi daftar kendaraan. Kemudian kesalahan pada pendaftaran ektp ini, yang pertama adalah pada halaman daftar kami menemukan kesalahan standardized, yaitu penulisan kapital yang tidak konsisten seperti awalannya mail, lalu ada juga yang alamat itu huruf awalnya kapital, lalu yang lainnya tidak kapital. Jadi itu adalah suatu tidak konsistenan. Lalu ada juga kata yang salah di sini, yaitu pada kata masukan, yang seharusnya itu masukkan dengan 2K. Lalu kesalahannya pada ukuran tulisan terlalu kecil pada placeholder ini, sehingga mungkin ini membuat orang kebingungan karena pada label untuk menamakan inputan itu kecil sekali. Lalu selanjutnya pada halaman notifikasi verifikasi sekarang, kami menemukan kesalahan simplify task structure, di mana tulisan verifikasi ektp itu yang pada keterangannya itu seharusnya hanya tidak perlu karena dia hanya memanjangkan form saja. Karena kan di atasnya sudah ada tulisan verifikasi ektp. Nah, di bawahnya nggak usah lagi, tapi langsung saja ada tombol verifikasi sekarang. Lalu selanjutnya pada uh, halaman untuk panduan foto ektp-nya, kami menemukan kesalahan standardized di mana penulisan di bawah tombol lanjut, yaitu keterangan data kamu sepenuhnya terlindungi itu terlalu kecil. Nah, sarannya itu dia dipindahkan ke atas dan dibuat tulisannya lebih jelas supaya orang bisa membaca lebih nyaman. Lalu selanjutnya ada uh, pada saat foto KTP, saat previewnya, kami menemukan kesalahan constraint yang di mana tidak ada batasan peta area foto. Jadi ini membuat user kebingungan di mana seharusnya meletakkan KTP yang benar, apakah landscape, portrait, atau besarnya itu semana. Lalu pengguna yang kedua adalah design for error. Nah, di sini kan ada uh, ada menu foto ulang. Namun user tidak tahu bagian mana yang salah. Nah, ini membuat kebingungan. Jadi kenapa dia harus foto ulang dan salahnya di mana? Untuk yang selanjutnya pada proses pendaftaran ektp,
Kami pada proses ini kami menemukan kesalahan simplified task structure di mana pendaftaran ektp ini terlalu panjang karena di situ ada panduan pada saat verifikasi KTP kan itu ke panduan. Nah, notifikasi ini seharusnya tidak perlu karena dia bisa aja langsung ke panduan langsung. Jadi ini hanya membuat panjang saja. Lalu selanjutnya di halaman standardize ada penulisan data kamu sepenuhnya. Nah, ini di panduan photo liveness ini kesalahannya sama seperti sebelumnya di mana pengguna mungkin tidak menyadari ada tulisan di bawah tombol. Nah, solusinya kami menyarankan untuk meletakkan tulisan di atas tombol lanjut dan tulisannya diperjelas lagi. Lalu pada halaman untuk scan wajah, nah di sini kami menemukan kesalahan use real word dan user knowledge, di mana tulisan ambil wajah itu ambigu. Kenapa? Karena masa di situ ambil wajah kan nggak jelas. Lalu ada menemukan standardize, salahnya di mana tulisannya itu terlalu kecil dan tidak terlihat langsung, jadi orang nggak tahu. Lalu ada juga indikasi yang nggak jelas, di mana ini prinsip pelanggaran visible execution dan evaluation, di mana kita nggak tahu ini udah terverifikasi apa belum dan apa yang harus kita lakukan pada proses ini. Selanjutnya, pada halaman selanjutnya, yaitu verifikasi bahwa profil berhasil. Nah, di sini kesalahannya yaitu simplify task structure sama seperti notifikasi sebelumnya, di mana penjelasan verifikasi ini dua kali, di mana mengulang yang judulnya itu verifikasi profil, lalu diulang lagi di keterangan. Ini hanya memanjangkan form. Nah, lalu kesalahannya yaitu use real word, di mana ini tombol centang itu seharusnya warna hijau, seperti kebiasaan orang-orang, di mana kalau benar itu hijau, nggak berwarna biru. Kemudian, selanjutnya ada pendaftaran kendaraan bermotor. Mana kesalahan pertama di sini ada melanggar standardize. Di sini logo yang digunakan itu berbeda dengan logo Samsat yang sebelumnya dipakai di interface yang sebelumnya. Kemudian pada kesalahan kedua dapat standardize yang mana warna judul terlalu abu-abu sehingga agak susah untuk dilihat. Kemudian ada design for error yang mana tidak ada contoh format input RKB. Kalau user ingin menginput RKB masing-masing itu akan mengalami kebingungan karena tidak ada pesan salahnya juga. Kemudian simplify task structure, mana penulisan saya menjamin kebenaran data terlalu panjang. Lalu ada visible execution and evaluation, yang mana tidak ada penjelasan data mana yang kurang lengkap ataupun data yang salah. Kemudian ada use real word and user knowledge, yang mana di sini tidak semua orang tuh tahu apa kepanjangan dari nopol, yang mana kepanjangannya adalah nomor polisi. Kemudian ada visible execution and evaluation, yang mana proses pendaftaran kendaraan bermotor, kesalahan yang ditemukan itu adalah visible execution dan evaluation karena tidak menjelaskan spesifik kesalahan yang ada jika kendaraan bermotor tidak berhasil ditambahkan. Seharusnya sistem itu memberitahu bagaimana bagian mana yang salah, misalnya seperti nomor angka tidak sesuai format. Lalu
perlu hal kami melakukan beberapa pesan seperti email komunikasi ini bukan pekerjaan. Selanjutnya ada penggunaan hukum komputer yang tidak pada tempatnya belum berakhir yaitu pada WhatsApp kita sering komunikasi yang dimana pada WhatsApp tersebut terdapat kata-kata yang tidak diperlukan. Baik, itu dari kelompok kami. Nah, dari kesimpulan yang kami dapatkan bahwa proses pendaftaran karyawan itu selalu panjang, karena itu kami potong dan langsung pada proses pendaftaran kerja oleh pemerintah. Nah, dari ada beberapa fitur KTP, verifikasi kerja, ada notifikasi yang kami lakukan. Nah, jadi berdasarkan dari hasil evaluasi kami itu ada simplified kelompok kami ada salah di